Baik, eh, boleh saya mulai, Mbak Ajeng? Boleh Pak, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam. Ibu sekalian, salam sejahtera. Pak Fahrun dan Bu Lia yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru eh, yang sudah join, yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dilindungi oleh Yang Maha Pelindung terhadap berbagai macam efek negatif dari COVID-19 gitu ya. Karena efeknya kan bermacam-macam ini, tidak hanya kesehatan tapi juga efek-efek di luar kesehatan yang potensially mengganggu kehidupan kita bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memaparkan beberapa hal terkait bagaimana yang bisa disiapkan oleh kita semua selaku pemangku kepentingan SMK, terutama oleh Bapak Ibu guru SMK yang memang berada di posisi terdepan dalam menyiapkan SDM unggul alumni SMK di Indonesia. Saya mewakili industri otomotif. Tentu kalau ngomongin industri banyak karakternya dan berbagai macam kebutuhannya juga beda-beda gitu. Kebetulan saya berasal dari PT Astra Honda Motor yang memang secara generik tugasnya pekerjaannya memproduksi sepeda motor dan memberikan layanan after sales services terkait dengan sepeda motor. Karena itu saya ingin memberikan beberapa hal terkait yang dibutuhkan oleh industri dari SMK yang ada di Indonesia itu. Nah, sebenarnya kalau mau ngomongin apa yang harus disiapkan oleh SMK, saya bisa langsung ke slide kedua, tapi mungkin saya akan memulai dulu dengan slide pertama terkait dengan program atau apa yang sudah kami lakukan dalam rangka menyiapkan SDM unggul di bidang industri otomotif, khususnya yang terkait dengan sepeda motor. Boleh saya sampaikan, AHM menekuni atau masuk ke pendidikan vokasi ini sudah kita mulai sejak 2010, Bapak Ibu sekalian. Kita 2010 kita kembangkan terus bertahap, sehingga kalau kita lihat di sisi kiri itu ada grafik yang menunjukkan bagaimana AHM mengemas dan merancang agar pendidikan vokasi ini bisa diterima secara efektif dan menghasilkan alumni yang kita harapkan bisa memenuhi kebutuhan industri sepeda motor khususnya. Kalau kita lihat di 2010 kita mulai, kemudian di 2013 ini kita dapat quote-unquote pengakuan dari Kemendiknas, Kemendikbud sebagai salah satu pelopor link and match di bidang industri. Nah, dari sini kami berkeyakinan bahwa yang kami lakukan ini benar dan layak dikembangkan di masa depan. Akhirnya kami terus mendevelop program vokasi ini yang kami sebut dengan program pendidikan satu hati. Nah, dalam perkembangannya ternyata memang banyak SMK yang bermitra dengan kami. Kalau dilihat angkanya juga terus bertumbuh dari tahun ke tahun sampai akhirnya kami di tahun 2016-2017 memutuskan untuk mendevelop sebuah departemen khusus yang bertugas untuk menangani pendidikan vokasi di bawah Astra Honda Motor. Nah, di sini kami berusaha terus meningkatkan mutu atau kualitas
dari kerjasama yang kami lakukan dengan SMK-SMK yang ada di Indonesia. Karenanya, meskipun banyak permintaan untuk bermitra dengan Astra Honda Motor melalui jaringan main dealer kita, kami tidak otomatis mengakses atau menerima permintaan mereka, karena memang kami harus selektif gitu. Karena memang pada akhirnya kami harus bertanggung jawab terhadap mutu dan pengembangan mereka, termasuk guru dan murid-murid yang dihasilkan. Kalau bisa dilihat di bagian tengah ini, kami memberikan beberapa benefit untuk SMK yang bekerja sama dengan kami, sampai akhirnya kami terakhir mengembangkan e-learning dan e-database untuk mengoptimalkan data dan metode pelajaran belajar mengajar yang bisa dilakukan bersama SMK. Singkat cerita, di akhir tahun kemarin kami berusaha untuk meningkatkan kualitas ini dengan semaksimal mungkin, sehingga kami pun dengan terpaksa harus mengoreksi jumlah SMK binaan kita. Semula di akhir tahun ada sekitar 697, terus kemudian kami evaluasi, ada beberapa SMK yang tidak punya komitmen gitu, yang kami ragukan komitmennya, bahkan ada yang memang sudah tidak punya jurusan SMK lagi, jurusan KTSM maksud saya. Akhirnya kami putuskan untuk kita decrease. Kenapa kita lakukan itu? Karena memang kami ingin SMK yang dihasilkan, alumni yang dihasilkan oleh SMK yang bermitra dengan kami, itu benar-benar bisa menjamin output dari lulusannya. Kalau ngomongin output, di slide paling kanan ini, bagian paling kanan slide ini, saya atau kami di Shape Education Center menyebutnya dengan BMW, Bu, Bapak Ibu sekalian. BMW itu apa? BMW itu saat B-nya itu bekerja, bahwa alumni SMK TBSM Astra Honda, kita pastikan kalau mereka punya kualitas yang bagus, mereka muaranya akan ada di 3 ini: bekerja, melanjutkan kuliah, dan wirausaha. Biar mudah kami sebutnya output BMW gitu, Bu. Belajar, melanjutkan kuliah, dan wirausaha. Belajar ini, kalau bekerja ini kita arahkan bekerjanya di outlet AHAS atau jaringan after sales services kita, yang jumlahnya hampir 4.000 di seluruh Indonesia. Nah, kemudian ada juga yang bekerja di sektor manufaktur atau di pabrik kita. Pabrik kita mulai baik itu di AHM ataupun di supplier kita. Jalur yang kedua adalah melanjutkan kuliah. Nah, kuliah ini kami pastikan mereka yang punya kompetensi dan niat besar untuk melanjutkan kuliah atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sini kami bekerja sama dengan Polman Astra untuk memberikan beasiswa terhadap alumni-alumni berprestasi di jaringan SMK Mitra Binaan Astra Honda Motor. Yang terakhir, ini anak bungsu kami. Saya menyebut anak bungsu karena memang ini jalur yang terakhir kami kembangkan agar alumni SMK Mitra Binaan kita bisa menjadi wirausaha bengkel mandiri. Ini kami seriusi dan kami berikan payung tersendiri. Oke, untuk next slide-nya. Nah, di slide ini saya ingin menjelaskan terkait kriteria atau kualifikasi dan strategi apa agar Bapak, Ibu, guru yang ada di SMK bisa menelorkan atau melahirkan alumni-alumni SMK yang suitable, yang cocok dengan kebutuhan yang ada di industri. Pertama, misalkan di jalur bekerja. Kalau bekerja ini kami memberikan tempat bekerja
bagi alumni SMK seperti saya sampaikan sebelumnya adalah di AHAS atau dealer atau di pabrik AHM. Nah, untuk jalur B ini beberapa kriteria yang mesti disiapkan, mesti dimiliki oleh alumni SMK, oleh siswa SMK. Saya kira penyiapannya sejak dari SMK, sejak mereka masih mahasiswa, menjadi siswa ya. Yang pertama mungkin sikap kerja unggul. Ya, sikap kerja unggul. Sikap kerja unggul ini kita bisa lihat di sini turunannya ada disiplin, bertanggung jawab, dan patuh terhadap peraturan. Ini secara di atas kertas terlihat mudah, tapi saya melihat ini justru sangat susah untuk dihasilkan di SMK, terutama khususnya di kalangan anak-anak milenial, gitu kan. Anak-anak milenial itu kan sekarang punya preferensi yang unik-unik, gitu kan. Kalau ditanya cita-citanya pengen apa, bukan bekerja di AHAS, tapi pengen menjadi YouTuber, gitu kan. Ya lagi tren sekarang ini. Tapi ya lagi kalau ingin bisa diserap, diaksep di industri, setidaknya ada kriteria-kriteria yang mungkin harus dan bisa disiapkan oleh Bapak Ibu guru di kalangan murid-muridnya. Sikap kerja unggul, komunikatif, mau kerjasama, dan punya interpersonal skill yang positif, yang bagus. Nah, kriteria ini aja tidak cukup, perlu ada sarananya, jembatannya, atau strateginya, bagaimana agar siswanya bisa bekerja di networknya Honda. Kenapa? Karena harus diakui lowongan pekerjaan yang tersedia itu jauh dibandingkan dengan alumni SMK. Seperti Bapak Ibu kita ketahui bersama, ribuan lulusan SMK belum tentu semuanya bisa diserap di AHAS. Karenanya perlu strategi. Nah, strategi-strategi ini bisa diantisipasi, bisa disiapkan sejak anak-anak masih di bangku sekolah. Misalkan kalau yang mau jadi teknisi AHAS, ya ikut UKK atau ujian kompetensi keahlian di AHM. Untuk calon operator di AHM bisa melalui atau mencari informasi di program BKK yang kita siapkan di SMK Mitra Binaan Honda. Atau mengikuti jalur AHYEP. Ini jalur AHYEP ini jalur yang kita siapkan untuk mereka yang memang kita nilai punya potensi besar untuk masuk ke Astra Honda Motor, ke pabrik Astra Honda Motor. Nah, saya lanjut ke jalur yang kedua, melanjutkan kuliah. Ini mestinya lebih gampang memotretnya, karena sejak awal Bapak Ibu guru bisa melihat mereka yang menonjol, anak didiknya siapa aja, punya kemampuan analitikalnya yang bagus siapa, kemudian tekun, disiplin, dan yang perlu disiapkan adalah mereka harus punya keberanian untuk ikut kompetisi atau lomba. Itu. Nah, kami setiap tahun kalau Pak Bahrun punya LKS, kami juga punya lomba semacam LKS. Nah, kami menyiapkan satu kursi untuk kuliah gratis dengan beasiswa di Polman Astra untuk juara satu kontes SMK Nasional Astra Honda. Dan 4 kursi peserta terbaik seleksi terbatas. Ini tidak susah, bukan, maksudnya ini tidak gampang, sangat sulit, karena seleksinya dimulai dari level provinsi sampai level nasional. Nah, tapi yang susah ini justru menurut saya yang menarik buat Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan anak didiknya untuk bisa kuliah dan melanjutkan pendidikan di Polman Astra. Nah, kalau sudah bekerja di Polman Astra, insya Allah akan lebih menjanjikan lagi masa depan anak-anak kita. Nah, yang terakhir, strategi yang terakhir atau kriteria yang terakhir untuk yang ada di jalur wirausaha. Di jalur wirausaha ini saya sebut sebagai anak-anak terakhir kami dalam mencarikan alternatif buat alumni SMK. Kami menyebutnya Astra Honda Youthpreneurship Program. Ini kami antarkan mereka agar bisa menjadi wirausaha mandiri.
ini sebenarnya kalau dibandingkan yang lain ini lebih sulit untuk ini. Karena kriterianya misalkan punya jiwa kewirausahaan, customer oriented gitu. Jadi harus punya jiwa melayani, ulet, otomatis, dan mau mandiri. Nah, ini pun kita harus punya strategi. Strateginya tentu tadi kembali lagi kita serahkan ke Mendealer untuk mendaftarkan alumni SMK terpilih agar bisa mengikuti program AHYPP atau Astra Honda Youth Friendship Program. Nah, dari 3 jalur yang kami siapkan ini, kami berharap bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang ada di SMK untuk sejak dini mengantisipasi dan mengawal, menyiapkan anak didiknya untuk bisa acceptable di dunia industri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Ajeng dan Mas Patria. Baik, terima kasih banyak Pak Muhib atas materinya. Mungkin saya sebutkan dulu ini peserta yang sudah masuk ke dalam Zoom kita ada 573 orang. Ya, wah, saya sangat deg-degan ini, banyak sekali Bapak Ibu gurunya. Selamat siang Bapak dan Ibu guru. Tadi baru saja sudah kita dengarkan materi dari Pak Muhib selaku GM Corporate Communication dari PT Astra Honda Motor ya. Mungkin juga karena masih banyak juga yang masih baru bergabung, saya ucapkan selamat datang lagi. Saya juga sebutkan dulu materi kita yang hadir hari ini. Ada Bapak Dr. Insinyur M. Bahrun dari Direktur SMK sekaligus PLT Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat siang Pak Bahrun, mungkin bisa saya hai dulu. Siang. Ya, halo, selamat siang. Ya, ini dari Pak Bahrun. Kemudian tadi baru saja kita dengarkan Pak Muhib ya, Pak Ahmad Muhibudin dari GM Corporate Communication PT Astra Honda Motor. Bagaimana Pak tadi? Pak Muhib? Ya, oke. Ya. Nah, selanjutnya yang materi ketiga ada Ibu Lia Yuldinawati, Coach Mentor Coaching Indonesia dan juga Mentor ID Thailand. Siang Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum semuanya. Ada peserta 570 ini Ibu. Ya, salam untuk semua yang sudah bergabung. Ya, juga terima kasih juga untuk Bapak Saryadi dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Juga ada Pak Bondan Susilo dari Departemen Head and CSR Astra. Ada Pak Trianto juga dari Head CSR Astra juga, dan juga ada Mas Bima dari tim vokasi Astra ya. Selamat siang semua Bapak dan Ibu. Juga mungkin untuk menceriakan suasana, saya akan memberitahukan bahwa pada siang ini nanti akan ada door prize atau hadiah bagi peserta yang nanti bertanya atau pertanyaannya nanti saya bacakan seperti itu ya. Door prize-nya berupa voucher OVO atau GoPay yang nanti akan dikirimkan ke nomor Bapak dan Ibu guru sekalian gitu ya. Dan total door prize yang akan dibagikan siang ini ada 1 juta rupiah. Oke. Dan itu masing-masing mendapatkan 50.000 ya. Dan terima kasih lagi kepada Pak Muhib, tadi materinya sangat ini ya, tentang Astra Honda Motor. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Muhib? Ya, mungkin kita dengarkan para pembicara yang lain dulu ya, nanti ada sesi tanya jawab ya. Siap. Jadi nanti sesi tanya jawabnya ada di bagian akhir ya, bagi Bapak Ibu dan Ibu guru. Siap. Ya, saya sudah baca di chattingnya seperti apa aja pertanyaannya. Oke, siap. Sama, terima kasih banyak Pak. Tadi sangat ini sekali ya, komprehensif sekali materinya. Baik, mungkin langsung kita lanjut ke pemateri kedua ya, dari Bapak Bahrun dari Direktur SMK sekaligus PLT Direktur